Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo jawab salami kelawan semangat. Kula dongakno sing jawab salami semangat insyaallah utang-utange kesahur kabeh. Kula dongakno sing jawab salami semangat insyaallah sing dereng gadah jodoh diparingi jodoh kali Gusti Allah. Sing sampun gadah jodoh kula dongakno muga-muga jodone tambah istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Yai Nur Hafid niki wau jawabe salam semangat sedaya niki pertondo utang-utange akeh kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi amantu billah tawakkaltu ala Allah masya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal kiram ulama anal a'izza, para kiai, para alim ulama, para ibu nyai, para sesepuh, para bini sepuh ingkang kita mulyakaken sesarengan beliau panjenenganipun Romo Kiai Nur Hafid khadimu hadzal ma'had. Mugi-mugi beliau pinaringan sehat wal afiat, pinaringan umur panjang, pondokipun dados pondok ingkang barokah, istiqomah ila yaumil qiyamah. Para kiai-kiai lintunipun, para sesepuh-sesepuh, khususipun sesepuh alumni Pondok Pesantren Lirboyo wonten mriki panjenenganipun Kiai Nur Rahman Sahibul Lusin, panjenenganipun gadah putra niku wonten 12. Mugi-mugi dipun tambah kali Gusti Allah. Para kiai-kiai lintunipun mboten saged kawula sebat asmanipun setunggal-setunggalipun. Wonten Pak Kiai Sodikin, wonten Pak Kiai Mahbub, sedaya para kiai, para ibu nyai ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Khususipun dumateng pejabat pemerintah TNI, Polri maupun sipil yang saya hormati, Pak Kapolres atau yang mewakili, pejabat NU, Rais Syuriah, Ketua Tanfidiyah, tingkat cabang, MWC, ranting, bahkan sampai bansernya. Insya Allah banser siap siaga wonten mriki, siap berdiri sampai subuh nanti. Yuk jangan bergerak. Hadirin hadirat
ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya dipaksa, bahasa kasarnya malam hari ini saya diperkosa oleh beliau panjenenganipun Romo Kiai Nur Hafid. Disuruh berbicara tentang masalah apa saja. Kula mboten saged matur napa-napa. Kula mboten saged paring mauidhah. Kula mboten saged paring nasihat. Kawula wonten teng mriki panggenan lenggah wonten teng kursi empuk kados ngeten niki tiada lain adalah imtisalan li amri sesepuh. Imtisalan li amri sesepuh. Karena Kiai Nur Hafid ini termasuk sesepuh alumni Lirboyo. Sesepuh niku artosipun sekali sesep langsung melepuh. Kula mboten ngertos biasane napa sing disesep kalih Kiai Nur Hafid. Imtisalan li amri sesepuh, mugi-mugi hadir kula kalih panjenengan sami wonten teng mriki panggenan dados ajang silaturahim. Insyaallah sinten kemawon ingkang silaturahim niat ikhlas tulus keranten Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dipun paringi panjang umur, insyaallah dipun paringi barokah umuripun. Panjenengan hadir wonten teng mriki panggenan niat silaturahim, kula yakin wangsul umure tambah. Sing asline suwidak insyaallah dadi 70. Sing asline 70 insyaallah dadi 80. Sing asline 80 insyaallah dadi 100. Terus kapan matine jenengan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah cerita datang para sahabat-sahabate, kana rajulun wa qad baqiya min umrihi salasatu ayyam fayasila rahimahu fazadahu Allahu umrahu salasina sanah. Rasulullah dawuh datang para sahabate, dulu di zaman Bani Israel ada seorang laki-laki yang dilihat di kitab Lauhil Mahfud umurnya itu tinggal 3 hari. Umure tinggal 3 hari. Fayasila rahimahu. Kemudian piyambake niku niat sambung silaturahim. Dateng para tetanggane, dateng para kerabate, dateng para sanak saudaranya. Allah mirsani, Allah ningali napa sing dilakoni kalih wong lanang niki wau. Fazadahullahu umrahu salasina sana. Allah nambahi umure sing asline 3 dinangkas niku sampun mati, kalih Allah ditambahi dadi 30 tahun uripe. Wa kana rajulun wa qad baqiya min umrihi salasuna sana. Sewalike wonten wong lanang teng zaman Bani Israel umure niku tesih wonten 30 tahun. Faqati'a rahimahu. Terus piyambake niku memutus hubungan silaturahim. Ora sedulur-seduluran, kakean sedulur kakean utangan. Ora tetangga-tetangganan, kakean tetangga kakean permasalahan. Aku mau hidup sendiri tanpa ada siapa-siapa yang membebaniku. Putus hubungan silaturahim. Allah mirsani napa sing dilakoni, faqati'a rahimahu fahattahu Allahu umrahu wa qad baqiya min umrihi salasatu ayyam. Allah langsung nugel, diputus, dikurangi umure sing asline wonten 30 tahun dikurangi akhirnya dadi 3 dina. 3 dina setelah itu langsung isdet. Kula tanglet dateng panjenengan sedaya. Panjenengan hadir wonten teng mriki panggenan niat silaturahim napa niat pados berkat.
Wah, pas pengajian mawon jawabe silaturahim. Panjenengan niat silaturahim nopo cuman krono nekani undangan? Kali-kali insyaallah menawi niat silaturahim niki mangke nekani undangan baro'ah min ijabati dakwah. Insyaallah menawi niat silaturahim wangsul sedaya mengke pikantuk berkat saking Kiai Nur Hafid. Amin ya rabbal alamin. Kula wau nggih ngeten. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Kula wau hadir teng mriki panggenan tiada lain adalah niat silaturahim. Estu kula niati silaturahim. Berangkat saking Kediri niku jam 10 pagi kula. Dugi teng mriki jam 10 malam. 12 jam. Perjalanan saking Kediri dateng Purwokerto Banyumas 12 jam. Niku soale kesasar kula teng hutan-hutan. Masya Allah kula padosi jalan arsa di meja mboten wonten tenggone GPS. Kula tulis arsa di meja, yang muncul niku arsa di kursi. Terus teng pundi niki di meja? Mboten pinanggih. Subhanallah, akhirnya kula memakai GPS yang kedua. GPS yang pertama mboten berhasil menemukan saya pada tempat ini. Kula pakai GPS yang kedua, yaitu GPS gunakan penduduk sekitar. Kula akhirnya tanglet-tanglet yai teng setiap perempatan kula tanglet. Panjenengan kenal Pak Kiai Nur Hafid? Oh, Pondok Anwarus Sholihin teng mrika. Panjenengan tepang Pondok Anwarus Sholihin. Oh, pondoke Kiai Nur Hafid teng mrika. Tapi bahasane bahasa ngapak sedaya, kula ni mboten paham. Dia pun akhirnya tetap majulah. Insya Allah Allah memberikan petunjuk sampai akhirnya kita bisa silaturahim di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Umure tambah dawa. Amin ya rabbal alamin. Dawa niku bahasa mriki napa nggih? Dawa. Insyaallah. Umure tambah dawa. Jadi semriki niku oh diganti as sedaya nggih. Sedaya jadi sedaya. Bobot jadi babat. Bojo jadi baja. Temriki bojone hebat-hebat, baja semuanya. Ya Allah. Hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Niat silaturahim kula pesen setiap wonten acara napa kemawon, entah itu acara haflah akhirus sana, entah itu acara walimah macem-macem, walimatul arus, walimatul khitan, walimatul safar, macem-macem acara walimah. Jangan sampai kita meninggalkan niat silaturahim tenggone niatan ati kita. Nggih. Acara napa kemawon pokoke wonten terbersit niat silaturahim. Insyaallah ari nekani setiap acara sing diniati silaturahim ganjarane dobel, berkahe dobel. Ganjaran silaturahim kalih ganjaran nekani acara berkate dobel, berkat umure kalih berkat sing mengke insyaallah dibeto wangsul. Insyaallah mengke wangsul beto berkat sedaya. Panjenengan sampun pikantuk berkat, minumane sampun, pengajiane sampun dereng. Lanjut nggih. Niki sampun jam 4:30, insyaallah selesai jam 4:30. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Muhammad. Wonten teng setunggal hadis, wa hadza hadisun hasan rawahul Imam At-Tirmizi
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ketika kalian berjalan dan melewati taman surganya Allah, maka masuklah ke dalamnya, ikutlah kalian ke dalamnya. Qalu, mongko padha ngucap para sahabat, "Fama hiya riyadul jannah ya Rasulullah?" Napa niku yang panjenengan maksud sebagai taman surganya Allah? Qala hilakuz zikri. Rasulullah dawuh, yang aku maksud dengan taman surganya Allah itu adalah majlis-majlis zikir, majlis-majlis taklim, majlis belajar, majlis pengajian. Ini semuanya adalah taman surganya Allah. Panjenengan sadar atau tidak sadar, panjenengan tahu atau tidak tahu, sebenarnya kita pada malam hari ini bareng-bareng nongkrong wonten teng taman surgane Allah. Mboten usah amin niki pun kedadian. Panjenengan dalu niki ada di taman surganya Allah. Masya Allah. Kenapa Rasulullah mengatakan majelis pengajian ini adalah taman surganya Allah? Karena di setiap pengajian pasti wonten ulamae. Nggih napa mboten? Wonten pengajian tanpa ulama? Mboten wonten. Pengajian tanpa ulama itu namanya perjudian. Setiap pengajian niku pasti wonten sing ngaji. Dan di dalamnya pasti ada ulama. Subhanallah, di depan kita ini para ulama besar. Di depan kita ini Masya Allah para kiai. Jadi majelis ini bisa dikatakan majelis kita bareng-bareng bersama dengan para ulama. Wal ulama waratsatul anbiya. Dan ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Al-anbiya la yuwarrisul mal, la yuwarrisud dunya, walakinnahum yuwarrisul ilma. Wal ulama warasatul anbiya. Fakhudhu minhum bihadzin wafirin. Para nabi mboten meninggalkan mewariskan harta. Para nabi tidak mewariskan dunia. Akan tetapi para nabi mewariskan ilmu. Dan para ulama ini adalah pewaris daripada nabi. Pewaris nabi ini adalah para ulama. Maka ambillah ilmu sebanyak-banyaknya dari mereka. Ambillah ilmu sebanyak-banyaknya dari para ulama. Jadi majelis kita ini adalah majelisnya para nabi. Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Yang kedua, nikmatnya kita di pengajian kumpul dengan para ulama. Selain panjenengan berada di taman surganya Allah, panjenengan melihat wajahnya ulama. Ini termasuk bagian daripada ibadah. Termasuk bagian daripada ibadah. Jadi melihat wajahnya ulama niku ibadah. Ada beberapa hal yang dilihat saja itu termasuk daripada ibadah. Contohnya, nazrul Ka'bah ibadah. Ningali Ka'bah itu adalah ibadah. Ketika panjenengan teng Masjidil Haram, kemudian panjenengan duduk di Masjidil Haram, melihat Masjidil Haram, sambil dilihat saja itu Ka'bahnya. Maka itu setiap detik panjenengan pikantuk ganjaran saking Gusti Allah. Perkara yang kedua, yang dilihat saja itu bisa memunculkan ganjaran. Dilihat saja itu termasuk bentuk daripada ibadah. Itu adalah nadhuru wajhil ulama. Melihat wajahnya ulama. Jadi
panjenengan kula pesen khususipun para ibu-ibu menawi panjenengan pengen nglakoni ibadah Kiai Nur Hafid lewat dihadang Kiai Nur Hafid. Yai kula badhe ngibadah. Menawi Kiai Nur Hafid kok mboten purun mandek, tarik mawon sarunge. Panjenengan bilang kepada beliau, kula badhe ngibadah Yai. Ibadah apa? Kula badhe ningali wajah panjenengan. Ibu-ibu, ilmu diamalkan nggih. Setelah acara niki monggo nanti ari Kiai Nur Hafid lewat, tatap wajah beliau. Dilakoni nggih? Dilakoni mboten? Mboten wantun Yai. Niku faidah kita kumpul di pengajian. Putra putri panjenengan sedoyo nyuwun sewu, sedaya sing mondok terus dibahasane Banyumas mandak ngoten. Mondok. Sing mondok teng pondok pesantren Anwarus Shalihin niki setiap hari kumpul kalih para ulama. Setiap hari kumpul kalih para kiai. Jadi setiap hari putra putri panjenengan sedaya niku semuanya setiap hari melakukan ibadah dan setiap hari mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Niku putra putri panjenengan hikmahe ari di pondokno niki kados ngeten niki. Setiap hari dapat pahala, setiap hari dapat ganjaran. Mulai awal mondok sampai tamat, luwi-luwi tamat terus rabi angsal tiang mriki pisan. Niki berarti setiap harinya niku kumpul kali para ulama, setiap harinya niku angsal ganjaran saking Gusti Allah. Mangkane monggo sing putra putri ini dereng mondok di mondok mawon. Niate mboten cuman pados ngelmu tok, tapi juga untuk mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala kumpul kali para ulama. Kalau Rasulullah sudah mengatakan bahwasanya majelis ilmu itu adalah taman surganya Allah, berarti pesantren ini juga termasuk taman surganya Allah. Karena di dalamnya terdapat transformasi ilmu. Karena di dalamnya ada taklim, di dalamnya ada ta'allum, di dalamnya ada tarbiyah. Subhanallah. Pertanyaan untuk panjenengan sedaya, kalau panjenengan berada di tempat yang nikmat, di tempat yang silir-silir anginnya, di tempat yang sejuk, taman surgane Allah niku enak napa mboten tempate? Nikmat napa mboten tempate? Nikmat. Majelis pengajian taman surgane Allah, berarti di tempat pengajian itu nikmat napa mboten? Gangguane wong ari wonten teng panggonan sing nikmat sing angine sumilir niku biasane napa? Cocok. Makane kula niku pernah meneliti kondisi psikologis orang yang mendengarkan pengajian. Menurut hasil penelitian kula repot yai temeriki one diganti A sedaya. Gangguan orang yang sedang berada di majelis pengajian yang pertama itu adalah ngantuk. Betul? Tapi insya Allah ngantuk
tenggone majelis pengajian niku berarti ngantuk tenggone taman surgane Allah. Gangguan yang kedua adalah tidur, turu. Wonten sing turu napa dereng? Sing teng wingking wonten sing sare napa dereng? Dereng? Oh wonten. Berarti mereka tidur di taman surganya Allah. Niki kula pernah pengajian kados ngeten niki, besoknya niku wonten wong teko teng majelis pengajian niku nggawa bantal kalih guling. Ngomong teng kanca-kancane, "Lah kon kok nggawa bantal karo guling?" "Iya, iku jerene Gus Reza ari turu teng majelis pengajian." Berarti kowe ku turu nang ngene taman surgane Allah. Sing turu kula dongakna bablas. Bablas ngoroke maksudnya. Gangguan yang ketiga adalah gringgingen, semuten. Leres nggih? Yang keempat boyoke mlense. Yang kelima ngomong sekarepe dhewek sing ngaji ora dirungakna. Rungakno. Alhamdulillah khusus teng majelis niki kula tambahi wonten 6. Wis ngerasa salah isih ngomong alhamdulillah. Tapi kula mboten kaget. Karena itu adalah cobaan mereka yang sedang berada di taman surganya Allah. Insya Allah panjenengan capek tidak capek, gringgingen semuten atau tidak semuten, entah itu semut kecil atau semut besar, insya Allah panjenengan apapun yang dilakukan teng mriki panggenan, insya Allah dados amal soleh panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Uang berangkat ngaji nggih, walaupun toh males-malesan teng majelis pengajian niku tesih angsal pahala saking Gusti Allah. Awal niate ngaji, teng majelis pengajian SMS-an nggih, WA-an mawon. Niki Pak insyaallah tetep angsal ganjaran saking Gusti Allah. Enak napa mboten? Wis berangkate gratis, keranten numpang teng kanca-kancane, mlebet teng majelis pengajian gratis, mboten wonten tiket. Teng mriki panggenan oli ganjaran saking Gusti Allah. Enak napa mboten? Enak. Niku hikmah wong teng pengajian gratis tapi angsal pahala saking Gusti Allah. Ari dipikir-pikir panjenengan daripada ngantuk teng omah mending ngantuk teng majelis pengajian. Daripada panjenengan tidur di rumah mending tidur di majelis pengajian. Karena tidur di majelis pengajian dapat pahala. Tidur di rumah mboten wonten pahalane. Jenengan ningali TV, tengah-tengah ningali TV panjenengan ngantuk terus kemudian tidur, niku angsal pahala napa mboten? Panjenengan ketika hadir teng majelis pengajian ngrungokna pengajian ngantuk terus akhirnya turu, niki oli pahala napa mboten? Angsal monggo sare sedaya mboten napa-napa. Kula tak wangsul panjenengan. Hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping 3 kula pesen dhateng awak kula piyambak, dhateng kanca-kanca kula, dhateng sedulur-sedulur kula. Sayyidina Al-Habib Muhammad ibn Alawi Al-Maliki, guru kita. Beliau pernah silaturahim di tanah Jawa. Teng satu pondok, satu ke pondok yang satunya muter silaturahim ke kiai-kiai. Sayyidina Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki pada waktu itu gadah satu pesan
yang selalu dipesankan, yang selalu diwasiatkan kepada setiap pondok pesantren. Pesenin apa? La taj'alu ma'hadakum suqan. Janganlah engkau menjadikan pondok pesantren kalian sebagai pasar. Jangan engkau jadikan pondok pesantren ini sebagai pasar. Niku dawuhipun Al-Habib Muhammad ibn Alawi Al-Maliki. Niki kula pikir-pikir, maksudnya pasar niki nopo? Kenapa beliau dawuh jangan menjadikan pondok pesantren ini sebagai pasar? Pikir dipikir, ternyata di zaman now niki banyak pondok pesantren yang dipakai untuk media memperkaya diri sendiri. Pondok pesantren dibangun dalam rangka untuk kepentingan diri sendiri, untuk memperbanyak harta pribadi. Niki mboten sedikit, mboten setitik pondok-pondok pesantren sing kados ngeten niki. Di Jawa Timur banyak, insya Allah di Jawa Tengah sama. Di Jawa Timur ada pondok pesantren yang cuman wonten pelangi tok, pondok pesantren nopo? Ya pondok pesantren ABCD. Niku ada plakatnya, ada nomornya. Tapi begitu masuk ternyata mboten wonten pondoknya sama sekali. Hanya untuk dibuat proposal mawon. Hanya untuk kepentingan dunianya saja. Niki mboten sedikit pondok pesantren yang seperti ini. Makanya Sayyiduna Al-Habib mengatakan, la taj'alu ma'hadakum suqan. Jangan kau jadikan pondok pesantren ini sebagai media kalian untuk memperkaya diri sendiri. Ini soalnya wong niku lek golek dunya kelawan ilmu yang dia miliki, maka dia akan disiksa sesiksa-siksanya, seberat-beratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia tidak akan pernah mencium harumnya bau surga. Niki wong sing duwe ilmu, tapi ilmune niku dipakai untuk memperkaya diri sendiri. Abot dadi ulama niku. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu pernah mengatakan begini, wong sing diarani ulama, orang yang dikatakan sebagai ulama itu harus menepati 3 hal. Niki Sayyidina Ali yang dawuh. Harus menepati 3 hal. Yang pertama, la tahqiru man dunahu, la yahqiru man dunahu. Dia tidak menghina orang yang derajatnya lebih rendah daripada dia. Dia tidak menginjak-injak orang yang derajatnya lebih rendah daripada dia. Dia tidak pernah mengatakan kowe iki ulama apa, kowe iki ulama desa, ora ngerti apa-apa, ora usah kakean cocot. Ulama desa ora ngerti apa-apa, kowe iki ulama cap apa, kamu itu cap apa, ulama kiai cap apa. Kalau ada orang mengatakan seperti ini, merendahkan orang yang lebih rendah daripadanya, dari sisi derajatnya, dari sisi pangkatnya, maka kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang ini bukan termasuk bagian daripada ulama. Niki Sayyidina Ali yang dawuh, bukan Sayyidina Reza. Yang kedua, la yahsudu man fauqahu. Dia tidak dengki, dia tidak menjelek-jelekkan, dia tidak ngerasani kepada orang yang pangkatnya lebih tinggi daripada dia. Semisal
wonten kiai teng sebuah daerah bertetangga. Wonten kiai loro berarti bahasa mriki lara. Dua lah, pokoknya dua ngoten mawon. Wonten dua kiai bertetangga, sing sijine sering diparani pejabat, sing sijine blas gak tahu diparani pejabat. Sing sijine amplope mesti warnane coklat, sing sijine blas ora pernah oli amplop. Kiai sing ora pernah diarani pejabat, kiai sing ora pernah oli amplop, niki akhirnya ngomong, kae kiai mesti ngingu tuyul kae. Masa rezeki ini lancar banget, bolak-balik gonta-ganti mobil, bolak-balik gonta-ganti sepeda motor, bolak-balik gonta-ganti bojo, kayak mesti ngingu tuyul kiai kayak. Kalau dia dengki, ghibah, menjelek-jelekkan orang atau sekerabatnya seperti itu, niki dawuh Sayyidina Ali, wong sing seperti ini bukan dinamakan sebagai kiai. La yahkiru man dunahu, tidak menjelek-jelekkan orang yang ada di bawahnya dari sisi pangkatnya, wala yahsudu man fauqahu, tidak dengki, tidak menghina, tidak iri kepada orang yang pangkatnya lebih tinggi daripadanya. Yang ketiga niki abot. Yang ketiga niki abot. Kula piyambak niki nggih kabotan badhe ngomong niki. Tapi pripun sekejane? Tetep nggih. Omong mawon nggih. Mboten napa-napa nggih. Soale sangkut pautik kula kali Ki Nur Hafid niki. Lanjut nggih. La yatlubu min ilmihi thamanan. Ari diundang pengajian orang ngarep-ngarep amplop. Abot mboten? Abot. Kula mboten menjelaskan yang ketiga ini. Abot dijelaskan niku. Niki dawuh Sayyidina Ali, tiga ini harus ada di dalam para ulama. Kalau tiga ini tidak ada, dia bukan termasuk golongan daripada ulama. Sayyidina Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki dawuh, sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu bi ridha syaikhi. Sabatul ilmi utawi teteping ilmu iku bil mudzakarati kelawan mudzakarah. Mudzakarah niku mutolaah, dudu zakar-zakaran niku dudu. Kayak mana nih mudzakarah zakar-zakaran. Bil mudzakarati kelawan mutolaah, dengan mutolaah. Barang siapa yang ilmunya tetap di dalam hatinya, pengen ilmunya tetap di dalam hatinya, maka harus sering-sering dibuka kitabnya, harus sering-sering diulang lagi ilmu yang telah dia pelajari. Subhanallah, hari ini ngali tenggone kitab Ta'limul Muta'allim, caranya belajar itu harus diulang-ulang sampai 12 kali. Besoknya kalau mau belajar lagi, yang kemarin harus diulang lagi 12 kali, baru dimulai pada pelajaran yang baru. Besoknya juga yang kemarin diulang lagi 12 kali, yang kemarin diulang 7 kali, baru mulai lagi pelajaran yang berikutnya. Teng mriki ngeten apa mboten? Teng mriki nglakoni ta'limul muta'allim napa mboten? Insyaallah nggih. Insyaallah ari nglakoni ta'limul muta'allim insyaallah mondoke niki suwi-suwi kabeh. Sampai 20 tahun, sampai 20 tahun. Wa tuliz zaman, masyaallah. Sabatul ilmi bil mudzakarah. Kalau pengen ilmunya itu tetap di dalam hatinya, maka dia harus sering-sering membuka kembali ilmu yang telah dia pelajari. Muassis Pondok Pesantren Lirboyo, panjenenganipun Mbah Manap atau Mbah Kiai Abdul Karim. Beliau Mbah Kiai Abdul Karim
muassis atau pendiri Pondok Pesantren Lirboyo. Dulu saya dan juga Kiai Nur Hafid, Kiai Nur Rahman dan juga para alumni-alumni Lirboyo yang ada di sini dulu belajar mengaji di Pondok Pesantren Lirboyo. Kiai Haji Abdul Karim niki berasal dari Magelang. Terus hijrah datang Kediri. Jadi Pondok Pesantren Lirboyo niku oleh-oleh terbesar dari warga Jawa Tengah. Untuk Indonesia, untuk dunia. Kiai Haji Abdul Karim niki walaupun toh sudah sepuh, walaupun toh beliau ini sudah dikenal akan kealimannya, beliau dikenal dengan tinggi ilmunya, tapi beliau setiap hari pasti masih membuka kitab kalau akan mengajar. Walaupun toh sing diajarkan itu kitab yang tipis, kitab jurumiyah semisal, tapi beliau masih mutolaah sebelum berangkat mengajarkan ilmu kepada santri-santrinya. Niki angel wong sing kaya ngeten niki. Lek wis kadung ngrasa pinter, halah jurumiyah, gampang. Enggak usah pakai mutolaah lagi. Halah Fathul Qorib gampang, Fathul Mu'in gampang, apalagi Fathul Izar gampang, tanpa mutolaah bisa. Tapi Kiai Haji Abdul Karim, Mbah Kiai Manap, muassis Pondok Pesantren Lirboyo tidak seperti itu. Sebelum berangkat memberikan pengajian kepada para santrinya, sekecil apapun kitabnya itu pasti dibuka terlebih dahulu untuk mutolaah. Sampai-sampai satu riwayat, beliau tidak pernah sengaja tidur, yang ada beliau pasti tertidur. Dan setiap beliau tertidur, di tangannya pasti ada kitabnya. Subhanallah. Niki Mbah Kiai Abdul Karim. Lek pun tiba putu wayah kados ngeten niki abot angel. Kula mawon alfiyah niku sing kula hafal siji tok. Wadulalin wakilalin wala babi wala kaju sasin wala susu sapi. Asline niku wala kaksu sobi niku, tapi kula apal krana napa kula plesetno wala susu sapi. Akhirnya sering apal. Sabatul ilmi bil mudzakarah. Jangan sekali-kali kita ini menghina kitab yang lebih kecil. Allah jurumiyah itu bukan level saya. Saya ini kiai internasional, kok disuruh ngaji Iqra, kok disuruh mulang sulam taufik, kok disuruh mulang alalatanalul ilma bisitatin. Itu bukan level saya. Masya Allah. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari pernah dawuh, ingatlah kalian bisa sampai pada martabat yang seperti ini karena kitab yang kecil-kecil. Jadi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari niki adalah seorang syekh yang memang dari dulu terkenal sebagai syekh. Syekh niku kalau dalam bahasa Arab, syekh itu bermakna dua. Ada syekh min haisul umri, ada syekh min haisul ilmi. Kalau syekh min haisul ilmi itu adalah orangnya walaupun toh muda, tapi kalau ilmunya tinggi, dia bisa mendapatkan gelar syekh. Ada syekh min haisul umri, walaupun toh nggak punya ilmu, walaupun toh nggak bisa ngaji, tapi kalau umurnya itu lebih dari 40, niki mendadak menjadi syekh. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu mulai ngaji, mulai mondok, manjing pondok, masuk pondok. Mbuh bahasane mriki napa, manjing masuk napa mlebet, kula mboten paham. Mlebet pondok niku usianya sudah lebih dari 40 tahun. Sehingga ketika
Zakaria Al-Ansori niku ngaji buka kitab niku kanca-kancane niku bocah sing cilik-cilik. Bocah cilik-cilik niki mengejek kepada Zakaria Al-Ansori, "Ya Syekh, ya Syekh, ya Syekh, he wong tua, he wong tua." Diejek dengan pakai min haisul umri, diejek pakai gelar Syekh tapi min haisul umri, he wong tua, he Syekh, ya Syekh. Zakaria Al-Ansori ndonga dateng Gusti Allah, Allahumma ja'alna syaikhan fil ilmi. Ya Allah, kula niki dibuli oleh anak-anak kecil ini, dikatakan sebagai syekh. Ya Allah, jadikanlah aku syekh di bidang ilmu. Sehingga Masya Allah, walaupun toh ketinggalan ini pun kasep melbu teng pondok, tapi karena rajin mutolaah, rajin mudzakarah, pada akhirnya beliau mendapatkan gelar Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori dengan karangan yang sangat hebat, Fathul Wahhab. Niku Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Yang kedua, Sayyiduna Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki dawuh, wa barakatuhu bil khidmah, barokahnya ilmu itu dengan khidmah. Siapapun yang berkhidmah kepada masyarakat dengan ilmunya, maka dia akan mendapatkan barokah. Barang siapa yang mengamalkan ilmunya, maka dia akan mendapatkan barokah. Orang kalau punya ilmu terus kemudian tidak diamalkan, dawuhnya Rasulullah, man alima walam ya'mal bi ilmihi uqiba qabla ubadil awthan. Barang siapa yang punya ilmu terus kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, naudzubillah min dzalik, Allah akan menyiksanya sebelum Allah menyiksa para penyembah berhala. Abot. Tapi kalau orang tersebut punya ilmu, terus kemudian ilmunya itu dipakai untuk berkhidmah, maka fa insya Allah, Allah akan selalu memberikan barokah kepadanya. Min haitsu la yahtasib. Karena barokah itu tidak bisa disamakan dengan gaji. Kalau al-kasbu yurattibu al-ujrah. Kerja konsekuensinya adalah gaji. You kerja berapa jam dalam satu hari? 8 jam, 1 minggu berapa jam? Gaji kamu sekian. Ujrah. Wa ammal khidmah turattibul barokah. Tapi kalau khidmah itu yang menggaji bukan atasannya. Tapi kalau khidmah yang menggaji bukan pimpinannya. Kalau khidmah yang menggaji bukan bosnya, tapi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih dari sekedar gaji, yaitu barokah. Makanya Kiai Mahrus Ali kakek kawula, salah satu sesepuh, salah satu kiai di pondok pesantren Lirboyo dawuh, wis to mulang ngaji, kamu keluar dari pondok, berkhidmahlah kepada masyarakat, ilmu yang kamu dapat ini sebarkan ke masyarakat. Kalau kamu nggak bisa makan, potong kupingku. Ini dawuhnya Kiai Haji Mahrus Ali. Kiai Mahrus Ali niku asline dari Gedongan, Cirebon. Diambil menantu oleh muassis Lirboyo, Kiai Abdul Karim. Kiai Mahrus Ali menikah dengan Ibu Nyai Zainab binti Abdul Karim. Kemudian Kiai Mahrus Ali punya putra bernama Imam Yahya. Imam Yahya punya putra Reza Ahmad Zahid. Sekali-kalilah kula ngomong awak kula dewek. Ya Allah, barokah. Siapapun yang berkhidmah pasti akan mendapatkan barokah. Subhanallah,
Kiai Haji Abdul Karim. Kembali lagi kula cerita. Kiai Haji Abdul Karim waktu mondok tenggone pondoke Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan. Kiai Haji Abdul Karim wekdal semanten namine tesih manap. Beliau mondoke niku lama banget di pondok Bangkalan, pondoke Syekhona Khalil. Sampai-sampai waktu beliau mondok tenggone Syekhona Khalil Bangkalan Madura niki Kiai Hasyim Asy'ari dateng terus kemudian ngaji di Syekhona Khalil Bangkalan. Mbah Kiai Manap niki sudah ada di sana. Setelah itu Kiai Hasyim Asy'ari pulang ke Jombang mendirikan pondok pesantren di Tebuireng. Kiai Abdul Karim, Mbah Kiai Manap itu masih mondok di sana. Jadi mondoknya lama sekali. Jadi kula mboten heran, ari wonten santri kok mondok teng Lirboyo, terus mondoknya sampai puluhan tahun, kula mboten kaget. Karena mungkin mendapatkan sababan barokah saking muassis pondok pesantren Lirboyo. Mondoknya akhirnya suwi-suwi, wonten sing 20 tahun, wonten sing 30 tahun, sampai permasalahan nikah. Mbah Kiai Abdul Karim niku nikah niku umur 50 tahun. Akhirnya wonten mawon alumni Lirboyo niki ari nikah niku umure nggih puluhan tahun nembe nikah. 30 tahun, 40 tahun niki akhirnya nembe nikah. Nggih mungkin nggih kesababan barokah. Tapi nggih wonten sing kebablasan sampai umur 70 mboten nikah-nikah. Wallahu a'lam niki rahasiane nopo. Kiai Manap wekdal mondok tenggone pondoke Syekhona Khalil Bangkalan karena beliau menjadi seorang senior, ustadz lah, munawib lah atau mustahik lah kalau ada di pondok niku konco-koncone nyuwun sewu kanca-kancane niku nyuwun diuruki ngaji, nyuwun diwulang ngaji. Karena senior yang junior itu minta diulang ngaji. Tapi Mbah Kiai Manap kalau diberi uang oleh temannya sebagai jasa, Ki Kang Manap karena panjenengan sudah muruki saya ngaji, niki saya beli amplop. Ditolak, aku ora butuh amplop. Jerone wae ora butuh. Aku ora butuh. Tapi konco-koncone, ya Allah, kanca-kancane niku akhirnya sepakat. Iki ari diwenehno langsung pasti ditolak. Terus carane priye? Carane masukkan ke bawah tikar beliau. Akhirnya setiap selesai ngaji niku rogo-rogo kantong diselipna tenggone napa tikar niku bahasa Indonesiane napa kelasa. Akhirnya duite niku diselipna tenggone kelasa. Suatu hari Mbah Kiai Manap niku resik-resik napa resik-resik bersih-bersih kamar. Kelasane niku dibuka isine amplop tok. Yo karo isine niku amplop tumpukan. Bagaimana langsung nangis, ya Allah, sanes niki ya Allah, sing kula padosi ya Allah, bukan ini yang saya cari ya Allah. Akhirnya duitnya niku disodakohno. Niki jauh beda karo wayahe karo putune. Jangan disamakan. Ya Nur Hafid, jangan disamakan nggih. Bainas sama wasumur sad. Subhanallah. Iki barakatuhu bil khidmah. Jadi siapapun yang punya ilmu terus kemudian dia menularkannya kepada siapapun, insya Allah iso mangan, insya Allah tidak kelaparan. Ari sawayombo, insya Allah. Yang ketiga, Sayyiduna Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki
sampun jam setengah telu. Sayyidina Al-Habib Muhammad ibn Alawi Al-Maliki dawuh, wa naf'uhu bi ridha syaikhi, ilmu itu kalau manfaat mendapatkan ridhonya guru. Ilmu yang manfaat ini adalah ilmu yang mendapatkan ridhonya guru. Ketika dia diridhoi oleh gurunya, maka insya Allah ilmunya itu pasti bermanfaat. Niki nyata para rawuh. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun itu pernah mengisyaratkan, pernah mengibaratkan hubungan antara guru karo murid itu seperti hubungan listrik. Al-kahrubaiyah, alaqah al-kahrubaiyah. Lampu ini tidak akan bisa menyala kalau tidak ada listriknya. Betul? Lampu ini bisa menyala karena ada aliran listrik. Semakin besar aliran listrik ke dalam lampu ini, maka akan semakin terang pijaran lampunya. Kalau wattnya cuma 1,5, niku mendrip-mendrip. Tapi kalau kemudian aliran listrik itu tinggi, maka semakin cerah. Santri karo guru niku kaya lampu. Kalau tidak pernah berhubungan alaqah batiniyah, alaqah ruhaniyah, nggak pernah minimal mendoakan ataupun membacakan Fatihah untuk gurunya, maka semakin lama itu akan semakin redup. Di masyarakat pun juga akan semakin redup. Akhirnya ora kangge teng masyarakat. Kita sering menemukan tenggone pondok alime luar biasa. Teng pondok niku masya Allah ngajine pinter, mulih teng omah ora kanggo blas babar pisan. Melarat uripe. Akhire ilmune ilang kabeh. Wonten napa mboten sing kados ngeten iki? Naudzubillah min dzalik. Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri, ayahanda daripada Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri pada waktu itu beliau menjadi pengasuh pondok pesantren Tarim Hadramaut atau terkenal dengan sebutan Ribatut Tarim. Beliau punya seorang murid alim, pinter, sampai muridnya ini lebih sering mendapatkan undangan pengajian bila dibandingkan dengan gurunya. Bolak-balik oleh undangan pengajian karena lek ngomong niku enak, niku lisane lunyu banget, ngomongnya enak, ilmune niku masya Allah apal sampai luar kepala. Subhanallah. Suatu hari si Fulan ibn Fulan, murid daripada Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri ini mendapatkan undangan pengajian dari seorang pejabat Provinsi Hadramaut. Provinsi Hadramaut niku yang nganulah Arsadi Meja niku ngetan sedidik nggih. Ngetan sedidik terus wonten kali napa jurang menjerangan mlebet. Nah niku Hadramaut. Dia mendapatkan undangan pengajian dari pejabat Provinsi Hadramaut. Undangannya bagus. Undangan bagus niku isyarah kalau konsekuensinya juga bagus. Akhirnya dipikir-pikir, ini saya datangi apa enggak? Kalau saya datangi, saya gaib pengajian, saya enggak ikut pengajian. Tapi kalau saya enggak datang, eman-eman, dilihat dari undangannya bagus, konsekuensinya pasti bagus. Maksudnya konsekuensinya bagus niku amplopane kandel ngoten lho. Gak paham-paham, angel ngomong karo wong desa iki.
Konsekuensinya bagus. Eman kalau nggak didatengin. Akhirnya sekali-kali bolos. Sekali-kali nggak ikut ngaji. Berangkat akhirnya dia ke ibu kota Hadramaut, yaitu Mukalla. Dia di kota Mukalla. Al-Habib Abdullah Asyatiri memulai pengajiannya. Di absen itu muridnya satu persatu. Paijo hadir, Parto hadir, Sukri hadir, Fulan enal Fulan, mana Fulan ibn Fulan, mana muridku yang paling alim ini, yang paling pinter ini. Dijawab sama Pak Ijo, Beb, orangnya dapat undangan, Beb. Undangan kemana? Nggak tahu. Kok dia nggak izin sama saya kalau mendatangin undangan? Nggak tahu, Beb. Wallahi ma raditu bihi. Ya Allah, demi Allah, aku nggak ridho kepadanya. Subhanallah. Yang namanya Fulan, ketika dia pegang mic, setelah salam, setelah amma ba'du, niki bolak-balik amma ba'du, amma ba'du, amma ba'du, amma ba'du, amma ba'du. Hilang kabeh niku ilmu yang telah dia pelajari karena gurunya tidak ridho. Dan ini disaksikan oleh orang banyak. Hilang itu hafalannya, hafalan ayat-ayat Al-Qur'annya hilang, hafalan hadisnya hilang. Dia tidak bisa mendalil sedikit pun. Sampai pada akhirnya dia menutup ceramahnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Niku bukti nyata kalau hubungan guru sama murid niki luar biasa. Kula tanglet tenggone santri-santri Anwarus Sholihin, ari mulih pamit mboten kalih kiyaine. Kok sing jawab ibu-ibune. Santri Anwarus Sholihin kalau mau keluar dari pondok pamit mboten kalih kiyaine. Kalau mau pulang pamit mboten kalih kiyaine. Wangsul saking omah dugi teng pondok gawa beras mboten. Lah niku kudu ditambahi berase. Subhanallah. Insyaallah ilmu kita barokah. Insyaallah ilmu kita manfaat. Insyaallah kita senantiasa berkhidmah di tengah-tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Kita adalah santri, tugas kita adalah waliyungdiru qaumahum idza raja'u. Kita harus mengayomi masyarakat. Jangan menjadi benalu masyarakat. Ayo kita ciptakan masyarakat yang adem, ayem, tentrem, aman. Walaupun toh sekarang sedang musim pil-pilan. Nggih. Saat niki lagi musim pil-pilan, tapi semangat santri harus bisa mengayomi masyarakat. Nggih, niki kula ingin menyampaikan pesan dari Pak Polisi kemawon, harus adem, ayem, tentrem, apapun masanya, masa pil-pilan tetap semangat adem, ayem, tentrem. Niku ingkang kawula saged aturaken. Sampai akan datang panjenengan sedaya, mugi-mugi wonten faidahe, mugi-mugi wonten manfaate. Insyaallah mangke saged silaturahim malih. Ampun buyaran rumiyin niki ditutup kelawan doa. Nggih, sing doa niki sing sepuh. Kula dereng sepuh. Nggih, kula niki tesih umur mboten ari 17 sing ngapusi. Kula niki tesih umur 22. Nggih, sing nganu mawon Kiai Nur Hafid sing sepuh. Kula niki dereng kiai, wau kalih MC disebut Romo.
Kula bener-bener tersinggung. Saya masih muda, jangan disebut Romo, karena Romo itu kalau di Jawa Timur singkatannya rodok mambu obat. Jadi wis tuwa kayak Romo kayak. Dan juga saya disebut Bapak Kiai. Saya bukan Pak Kiai. Bapak Kiai kalau di tempat saya ini artinya bagian numpak karo ngerayangi. Bapak. Nggih, kula biasa-biasa mawon, kula juniornya Kiai Nur Hafid, momongane Kiai Nur Hafid, beliau dulu pernah lihat saya masih nggak pakai celana. Insyaallah silaturahim saged berlangsung ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.